Judulnya mewujudkan Tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian. Monggo slide berikutnya. Nah ini mudah-mudahan jelas. Ini tugas Bapak Ibu sebagai dosen. Dan yang sebelah dosen Bapak Ibu sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu juga diberi amanah sebagai pimpinan lembaga penelitian atau pengabdian masyarakat. Tapi salah satu pasti melekat. Kalau tidak optimal, masuk neraka. Masuk neraka. Tugas dosen itu ada Tridharma perguruan tinggi, ya, ngajar, meneliti, pengabdian. Kemudian laporan kinerja, Bapak Ibu yang sudah serdos, itu setiap semester harus membuat laporan. Enggak tahu di dalamnya abal-abal atau tidak, tetapi harus membuat laporan. Selama saya pernah diamanai di Universitas Insya Allah Islam di UII, di DPPM namanya, Direktorat Penelitian Pengabdian, banyak dosen yang saya tidak mau tanda tangan karena minta surat keterangan meneliti dan pengabdian. Saya nggak mau. Harus real kegiatan. Nah, kemudian di tempat Bapak Ibu juga begitu ya. Jadi jangan malah diorganisir. Ini saya kasih keterangan biar nanti sertifikasinya turun. Nah, itu berjamaah untuk menuju ke neraka. Kemudian menyiapkan jenjang kepangkatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu itu mempunyai planning planning jenjang kepangkatan atau tidak. Meskipun mungkin di antara Bapak Ibu jadi dosen itu bukan tujuan utama atau bukan pilihan yang utama. Saya jadi dosen itu ya nyasar. Karena dari 11 bersaudara, ibu saya almarhum itu menginginkan salah satu anaknya jadi dosen. Jadi saya nggak membayangkan jadi dosen karena dulu waktu mahasiswa nakal, sering demo, ditangkap tentara. Kalau dulu kan tentara bukan, masih di fungsi ABRI. Tapi kemudian jadi dosen, dan jadi dosennya juga tidak digajah gitu, yang harus pinter gitu. Jadi dulu memang saya ditawari digajah, tapi saya pikir kemampuan saya terbatas, jadi saya daftar di UII karena dosen wali saya itu walaupun UGM tapi jadi rektor di UII, almarhum Prof. Zawi Suyuti. Kemudian daftar di UPN. Dua-duanya terima, saya memilih di Universitas Insya Allah Islam. Saya nggak bisa bayangkan, meskipun karirnya terlambat setahun setelah lulus, karena saya pernah pegawai negeri juga. Tapi 15 tahun dari saya masuk S1. Jadi dulu dosen itu kan boleh S1. Sekarang kan minimal S2. Itu 15 tahun sejak saya masuk, keluar SK guru besar saya. Jadi saya masuk 95, 2010 ya, itu SK saya keluar, guru besar. Di umur saya 39 tahun. Jadi, yo pinter, yo tidak. Tapi merencanakan. Jadi saya harusnya Bapak Ibu punya matrik gitu ya. Ya kalau dari asisten ahli syaratnya ke lektor itu hanya publikasi di luar kampus ya, artinya itu satu sebagai syarat harusnya bisa ya 3 tahun deh, nggak usah 1 tahun. Dari lektor ke lektor kepala itu akreditasi Sinta 1, Sinta 2 ya kalau sekarang. Masa nggak bisa 5 tahun? Kan bisa berarti 8 tahun karena syarat masuknya sudah S2 apa sudah S2 semua yang mudah-mudah 8 tahun. Kemudian jurnal internasional bereputasi nama pertama. Ambil aja misalnya Sinta, Q3. Masa nggak bisa 7 tahun? 15 tahun itu bisa. Harusnya ya. Jadi ini tugas yang ketiga. Tugas yang keempat itu membantu kinerja struktural. Ya apapun posisinya, bisa mendampingi kemahasiswaan, bisa juga menjadi wali yang baik ya. Itu tugas tambahan. Nah, sementara pimpinan perguruan tinggi siang malam sekarang nih seharusnya itu
mikirkan tentang kinerja perguruan tinggi itu sendiri. Kenapa? Karena dievaluasi. Tiap tanggal 17 Agustus itu Kemendikbud dan Ristekbrin itu mengeluarkan hasil evaluasi kinerja perguruan tinggi. Di dalamnya ada kinerja penelitian, ada kinerja pengabdian, ada kinerja kemahasiswaan. Jadi kalau zaman dulu mantan pejabat kemudian jadi rektor, itu perguruan tingginya ngetop kalau dulu. Wah, mantan menteri jadi rektor IT, Institut Teknologi Indonesia. Atas gedung BPPT zaman itu. Sekarang tidak lagi. Jadi sekarang itu dengan manajemen yang bagus, meskipun orang yang nggak terkenal, pasti lambat ya, walaupun lambat, tapi pasti akan bagus perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa lihat, misalkan ya nanti di sini ada slide-nya meskipun tidak spesifik. Perguruan tinggi yang on the track itu mikirkan kinerja tertentu, hasilnya bagus. Berikutnya akreditasi. Mau tidak mau karena Bapak Ibu swasta, meskipun LLDC juga ngurusi UNY dan ISI ya, saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Itu pasti kalau perguruan tinggi swasta, kalau anak-anak mau masuk perguruan tinggi, dilihat akreditasinya. Suka tidak suka, mau tidak mau. Nah sekarang ada akreditasi unggul, baik sekali, baik dengan sistem yang baru, itu pasti dilihat. Maka manajemen yang bagus itu juga memikirkan akreditasi. Kemudian menyiapkan kinerja, kinerja kemahasiswaan, dan menyiapkan SDM. Artinya ada planning gitu. Berapa yang doktor, karena itu nanti jadi syarat untuk akreditasi unggul. Berapa doktornya, berapa lektor ke atas. Jadi kalau perguruan tinggi kok banyak rekrut dosen baru 2 tahun, kemudian keluar, rekrut baru lagi. Kalau perusahaan-perusahaan yang menengahkan kadang-kala gitu, daripada jenjang karirnya jelas, dibuat nggak jelas. Supaya apa? Supaya ada kontrak baru. Saya beberapa kali ketemu misalkan tukang ojek itu dia dari koki restoran gitu, kalau sudah mahir itu cenderung dibuat tidak betah gitu, geser. Nah kalau perguruan tinggi misalkan begitu, pengennya bayar yang murah, jadi rekrut baru, kemudian nanti rekrut baru lagi, pasti masalah. Karena yang dinilai itu untuk akreditasi lektor ke atas dan doktor yang dihitung. Jadi kalau perguruan tinggi Bapak Ibu misalkan ya, prodinya itu dosennya 10, doktornya 4 atau bahkan kurang, pasti tidak akan bisa unggul. Pasti. Karena salah satu hitungan unggul syaratnya itu minimal 40%. Oke ya, jadi ini menjadi fondasi awal untuk kita diskusi. Berikutnya, sorry, digeser. Ya, nah terus langsung di enter aja sampai 6. Ini untuk menghemat waktu jadi dibuat gitu, padahal ini pengennya cepat. Nah, karakteristik dosen itu macam-macam. Dosen ITB itu tidak akan mungkin saya ambil ITB jangan gajah yang sebelah ITB aja. Meskipun gajah ya sama. Itu diskusinya tidak lagi Scopus atau enggak Scopus. Diskusinya itu Q1 atau Q2. Q-nya yang ditanya. Kalau kita kan buru-buru. Kita apalagi yang swasta yang ya mohon maaf ya enggak ada di LLDP 5. Mungkin yang agak jauh. Buru-buru Scopus itu apa aja mungkin juga enggak ngerti. Nah ini level-level yang sudah bagus itu tanyanya Q1 atau Q2. Ada yang kemudian bergeser, pokoknya Scopus. Q4 juga nggak apa-apa. Geser lagi, kalau kelemahannya yang sekolah dalam negeri, S1, S2, S3, itu kan susah untuk publikasi internasional, tapi sebaliknya yang mungkin S2, S3-nya luar negeri, itu lebih baik nulis, lebih mudah nulis di jurnal internasional daripada misalkan yang terakreditasi Sinta 1. Nah ini ada yang sebagian ya sudah karena S1, S2, S3-nya dalam negeri, itu sasarannya Sinta 1, Sinta 2. Apes-apesnya Sinta 3. Karena 20 ya, 25, 20, 15. Ada yang ya pokoknya Sinta 6 juga nggak apa-apa karena batasnya Sinta 6.
Ada lagi yang penting nulis artikel, yang parah itu yang penting ngajar itu. Dan ini nek degradasi ini surga Firdaus itu neraka jahanam sini kira-kira. Jadi apa namanya? Ya ini potret kita semua. Meskipun sulit ya. Bapak Ibu swasta, saya murni swasta, bukan pegawai negeri yang DPK gitu ya. Saya swasta. Itu pekerjaannya banyak banget. Dosen dekan Fakultas Ekonomi UII itu ngajarnya aja 25 SKS per semester. Itu ngajarnya loh. Belum lagi pengajian. Kalau UI kan ada pengajiannya. Insya Allah Islam. Rapat-rapat. Nah kalau negeri, ini saya cerita nyebrang, Universitas Hasanuddin, itu joknya ya di Hasanuddin, itu lempar batu aja yang kena itu guru besar di sana. Karena guru besarnya banyak banget. Guru besarnya UNHAS itu dengan UGM banyakkan UNHAS jumlahnya. Nah itu ngajarnya cuma 3 SKS per semester. Jadi wajar kalau kemudian diskusinya sekupus. Kalau di UI, nyari mahasiswa juga harus diskusi. Kalau perguruan tinggi negeri kan tidur. Terima beres. Ya kan, Bapak Ibu coba siang malam pikir. Bahkan UI itu orang lewat aja ditawari masuk UI itu. Padahal cuma mau lewat. Condong catur ada orang penyasar itu monggo mau daftar PPMB atau gimana itu. Itu joknya swasta. Jadi kita itu tugasnya banyak banget. Gitu. Jadi kalau, nah, tapi kan ada jok lain bahwa kalau pekerjaannya banyak itu malah kebanyakan malah sukses. Gitu. Tapi kalau pekerjaannya 1-2 ya nggak optimal. Ya, pekerjaan saya banyak banget. Gitu. Saya pikirkan aja sudah nggak bisa, apalagi saya kerjakan. Gitu. Tapi semuanya ya alhamdulillah bisa optimal. Ini karakter dosen. Terus, nah sekarang karakter perguruan tinggi. Coba Bapak Ibu bisa potret ya. Nanti kita belak-belakan aja nggak apa-apa untuk kebaikan kita semua. Perguruan tinggi karakternya itu ada yang sudah nggak melihat perguruan tinggi Indonesia itu levelnya. UI misalkan. UI itu pernah rektornya cerita, bukan yang sekarang. Itu perguruan tinggi Indonesia udah nggak dianggap level. Jadi dia tandingnya ya luar gitu sehingga mikirnya ya akreditasi internasional. Ada yang sebagian kemudian akreditasi tapi dengan sistem yang baru, unggul, baik sekali baik sehingga pada konversi yang tadinya A dikonversi menjadi unggul. Ada yang pengennya lama karena kalau lama tidak tadi ada syarat doktornya berapa, jumlah publikasinya berapa, aman lah. Buktinya apa? Buktinya sampai Maret 2019 itu tsunami. Jadi di BANPT itu ada tsunami menghindari yang 9 kriteria. Jadi pengennya ya dapat A aja lah cukup. B cukup. Tidak perlu harus unggul. Nah, sementara ada yang penting terakreditasi. Nanti di koran publikasinya kan terakreditasi gitu aja udah cukup. Sudah cukup untuk menarik mahasiswa. Nah ini saya nggak tahu posisi Bapak Ibu perguruan tingginya ada di mana. Ya. Kalau belum di sini, ya mungkin di sini lah. Jangan di sini, ini kebangetan. Ini LL5 ini haram di sini. Bahwa ada yang sampai pokoknya alhamdulillah di sini dan itu kebangetan. Terus berikutnya, nah cara perguruan tinggi untuk mengedrill ya, mensupport atau menaikkan tadi ukuran-ukuran itu macam-macam. Ada yang bentuknya kontrak kerja. Di universitas swasta yang ranking 1 sekarang, kalau UI itu 3 tahun yang lalu masih ranking 1 untuk PTS kinerja. Sekarang digeser oleh Telkom University. Bahkan digeser lagi oleh Ubaya. Jadi nomor 3. Itu ada debt kolektornya. Jadi semua dosen kontrak kerja, kemudian tiap semester dievaluasi. Kalau tidak memenuhi syarat target, dikejar-kejar menjadi utang. Kalau UI buat aturan kayak gitu, UI di PT UN sama dosen. Ada yang dari UI di sini? Nggak terlihat. Mungkin dari ya jauh ya, mau nanti yang daring ya bisa tanya.
Nah, sementara ya ini stylenya beda-beda ya, perguruan tinggi nggak bisa diadop gitu. Saklek gitu nggak bisa. Karena karakteristiknya beda-beda. Ada yang kemudian pakai tukin, tunjangan kinerja. Ada yang kalau ini mohon maaf kalau yang dari UMJ saya kalau salah saya dikoreksi. Itu ada tunjangan yang doktor gitu. Begitu lulus doktor kemudian nanti ada tunjangannya. Kalau di UI begitu brankasnya apa jebol karena dokternya udah 200-an. Jadi ya ada tetapi ada syaratnya tambahan gitu, ada publikasinya minimal berapa. Kemudian ada apa insentif, kemudian ada tunjangan kinerja. Itu yang dilakukan. Di tempat Bapak Ibu mungkin beda-beda. Ada yang publikasi bayar tunai, artinya begitu publikasi ada buktinya langsung insentif misalkan. Terus lanjut. Nah, sedangkan cara dosen, ya tadi saya sindir di awal, ada nggak di antara Bapak Ibu yang posisinya dosen, bukan sebagai manajer penelitian pengabdian, membuat materi kayak gini, ada nggak? Walaupun mungkin banyak melesetnya, tapi ada nggak kasih tahun, saya tahun sekian di sini, sekian di sini, sekian di sini, sampai di sini, ada? Saya nggak yakin, wajahnya wajah susah semua. Buru-buru mikir gitu. Ini wajah susah. Nah, berikutnya ada nggak Bapak Ibu punya apa planning memperoleh skema penelitian atau pengabdian yang basisnya dari tadi Prof Heri, apa namanya Kasubdit penelitian dan pengabdian di DRPM. Ada? Saya semua skema itu hampir semua pernah dapat. Kecuali di skema pengabdian baru tertentu. Tapi di penelitian tuh semuanya saya pernah dapat. Hampir ya, kecuali yang kolaborasi internasional saya belum. Tapi apa IPA fundamental, bersaing, kemudian IPA kompetisi. 3 tahun ternyata IPA kompetensi ya. Itu saya pernah dapat. Dan saya buat proposal itu hampir tidak pernah ditolak. Ditolak itu karena sudah ada pendanaan, jadi di pending gitu. Begitu diajukan di tahun berikutnya dapat. Kemudian pendampingan mahasiswa. Mahasiswa begitu banyak kegiatannya dan itu juga ada kinerja kemahasiswaan. Kemudian pelatihan-pelatihan yang lain ya termasuk Bapak Ibu datang ke sini, mestinya bagian dari di sini. Berikutnya, nah ini kinerja perguruan tinggi yang rilis 17 Agustus 2020 dan nanti akan rilis lagi yang baru 17 Agustus 2021. Kita lihat yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning itu masuk LL Dikti 5. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ada perguruan tinggi yang nggak ada di sini, nanti dibuat sendiri 51, nomor 51. Jadi ini cuma ada berapa itu dari 50? Ada 5. Ya, UNJ, ini kan gajah-gajah semua. UI masuk di sini. Nah, ini kan ada Telkom. Kemudian ada Petra, Petra bukan Petra. Terus baru ada BINUS. Ini tapi saksinya Bapak Ibu ya. Coba nanti kita lihat di 17 Agustus 2021. Mungkin ini masuk sini, mungkin apa namanya Telkom bisa naik lagi atau UI juga bisa naik atau UI bisa turun. Nah ini pasti menjadi tugas utama pimpinan perguruan tinggi yang tentunya didistribusi ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberi amanah di penelitian pengabdian ya salah satu tugas Bapak Ibu ini. Jadi misalkan sekarang saya berhadapan sama pimpinan penelitian pengabdian di bawah LLDP 5, saya tanya ke Bapak Ibu. Ada nggak yang mikir inovasi di perguruan tinggi Bapak Ibu? Karena apa? Di dalam item pertanyaan ini, kinerja itu ada inovasi. Jadi kalau tidak ada, kalau hakim mungkin ya masih, ini inovasi Mas. Terus, ini pertanyaannya, sorry, maju lagi satu. Maju. Yang tadi, yang ad-nya ini. Ini kan ada inovasi, mana inovasi? Nah ini inovasi.
kontribusinya 25%. Jadi harusnya siang malam, ya kalau Bapak Ibu amanahnya di penelitian pengabdian, ya di penelitian pengabdian. Jadi misalkan paten masuk, kinerja pengabdian masuk, kemudian mana lagi, publikasi, ini kinerja penelitian masuk. Jadi kalau sampai tidak ngerti dan Bapak Ibu udah 3 tahun diberi amanah penelitian pengabdian, dah. Meskipun hukumnya katanya kalau nggak tahu nggak kena hukuman. Tapi ini beda ya, jadi kalau nggak tahu, karena nggak belajar, ya kena hukuman mestinya. Oke, jadi input, proses, output, outcome. Di dalamnya tadi ada, ya termasuk tadi lektor, kepala, kemudian S3, ini masuk semua sini. Jadi saling terkait. Terus berikutnya, nah ini kinerja penelitian yang intervalnya tiap 3 tahun. Ini yang terakhir itu 2016 sampai 2018. Kita lihat yang UNY, kemudian UII, ya ini UII, UNY, UMY, UAJY, Atmajaya Jogja, kemudian UPN, UAD, USD, UST, Universitas Amikom. Mungkin ada ya, mungkin ada yang belum diarsir, saya nggak tahu, tapi ini saya lihat sepintas saya tandai. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada perguruan tinggi Bapak Ibu yang ada, tolong nanti saya dikomplain. Yang saya tandai yang termasuk LL5. Saya mungkin nggak hafal singkatannya, ya barangkali ada. Tapi mudah-mudahan ini benar. Jadi dari 100 top itu ya, itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 9. 9 yang masuk 100 besar. Sebetulnya udah bagus gitu, karena perguruan tinggi negerinya aja kan udah banyak kan. 150 lebih, apalagi kalau dengan politeknik. Ini, nah yang dihitung apa aja gitu, coba di enter. Khusus di penelitian ya. Nah yang dilihat di penelitian itu coba di enter lagi aja. Nah, yang dihitung itu jumlah publikasi internasional bereputasi, ya dalam hal ini Scopus pakainya, kemudian jurnal non-Scopus atau jurnal internasional saja, ya tanpa ada reputasi, kemudian jurnal terakreditasi dalam hal ini Sinta 1, Sinta 2, kemudian buku, ya baik buku ajar maupun buku teks, kemudian teknologi tepat guna, kemudian HKI dan prototipe. Ada nggak di tempat Bapak Ibu yang mikir dalam 1 tahun itu siapa yang disiapkan untuk membuat prototipe? Ada? Kalau nggak ada berarti 0 di posisi itu. Ya tidak harus yang berat-berat kan. Kayak inovasi. Kalau di tempat Bapak Ibu ada jurusan pendidikan misalkan, kemudian ada pengabdian masyarakat mendampingi sekolah tertentu, kemudian dengan inovasi sistem ngajar, kan itu bisa dianggap inovasi. Jadi mikirnya jangan yang berat, karena kalau berat dipikir, nanti Bapak Ibu nggak melaksanakan. Sambil jalan. Saya waktu S1 itu sudah setengah mati, nggak mau sekolah S2. Sekolahnya udah susah. Kalau nilai keluar itu ya sisir rambut itu. Disapu sisir rambut. Di matematik UGM. Tapi ya karena dosen kan harus sekolah lagi. Ya S2 ya setengah mati itu. Akhirnya sampai S3. Nyatanya ya bisa gitu. Yes. Sambil jalan, karena kalau di Muslim, di Islam ya, di di sudut kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Itu pasti, dan Tuhan atau Allah itu tidak akan membebani yang melebihi kemampuan kita masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, sekarang di pengabdian. Pengabdian itu di periode sebelum ini UI itu ranking 4 nasional. Pas saya pegang LPPM UI, DPPM, ranking 4 nasional.
Kebetulan saya ikut tim di Jakarta dan waktu rapat tuh bahkan saya disuruh keluar. Gitu. Nggak percaya kalau ini ranking 4. Akhirnya ranking 4. Nah sekarang turun lagi, jadi ranking berapa? 11 atau berapa? 3, 4, 5, 6, ranking 13. Kemudian ada UMY, ada UAD. Ini hampir sama dengan yang penelitian. Ada tertentu kalau Mercubuana misalnya bagus ini di pengertian. Di penelitian tadi mungkin nggak tahu, kayaknya nggak ada. Nah ini juga ada ukur-ukurannya. Apa ukur-ukurannya? Coba slide berikutnya. Nah ini terus ada lagi kalau nggak salah. Sorry, kalau gitu mundur lagi satu. Nah ini. Jadi ada aspek sumber daya, ada aspek manajemen, kemudian luarannya 45% sendiri. Kalau tadi kinerja penelitian itu 40%, yang lain manajemen gitu ya. Khusus untuk pengabdian itu lebih gede lagi, 45%. Di dalamnya ya tadi ada HKI khusus pengabdian, buku khusus pengabdian, jurnal khusus pengabdian. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu, di tempat saya juga, kalau tidak ada yang mikir jurnal khusus pengabdian masyarakat, nilainya rendah. Dan itu tidak bisa diakukan dua-duanya masuk ke Kementerian Pengabdian, nggak bisa. Karena itu sudah ada pilihannya di dalam sistem SIM Liptapmas ya, yang khusus kinerja perguruan tinggi. Oke, terus biar nanti kita banyak diskusi. Nah, sekarang ke mahasiswa. Ke mahasiswa ini saya cerita, mohon maaf kalau nanti salah ya, yang dari UMY tolong saya diluruskan. UMY ke mahasiswanya sebelum ini mungkin tidak diperhitungkan. Tetapi pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini rektor itu membuat planning yang jelas, cita-cita yang jelas, serta program yang jelas. Sehingga waktu itu punya rencana kalau bisa 20 besar. Ternyata keluarnya itu malah 14 besar. Dan ranking 1 untuk LL Dikti 5. Ternyata bisa by design. Waktu pengabdian masyarakat UI ranking 4 nasional itu by design. Karena saya ikut tim nasional yang membuat ukuran, apa aja yang mau dinilai, belum dirilis UI udah siap-siap membuat. Sehingga begitu dibuka, kami sudah siap dengan data. Jadi bisa, tidak harus Pak, kan saya perguruan tingginya jelek gitu. Bapak Ibu bisa cek ya, Universitas Bosowa namanya. Dari Sulawesi Selatan, Makassar. Itu pengabdiannya bagus. Di sini mungkin ada ranking, enggak ini khusus yang balik lagi ke tadi. Itu pengabdiannya hibahnya termasuk yang besar. Kelebihannya apa kalau hibah pengabdian itu? Tidak ada kriteria syarat baik pendidikan maupun kepangkatan, tidak ada. Yang kedua, bidang ilmunya bebas. Beda dengan penelitian. Saya bidangnya statistik, saya pernah dapat hibah pengabdian, judulnya itu pelatihan modem perempuan, perawat jenazah perempuan. Saya pegang jenazah aja baru ibu saya almarhum. Tapi saya dapat hibah 90 juta untuk melatih ibu-ibu masjid itu ya, melatih merawat jenazah. Karena jenazah itu kalau di Islam muhrim. Jadi walaupun sudah meninggal, yang pegang ya muhrimnya, nggak boleh. Yang lain. Itu dilatih. Dapat. Jadi background-nya bebas. Meskipun ada tim ya, satu tim dengan saya itu dokter. Tapi saya ketuanya. Nah ini kemahasiswaan, jadi ini banyak ya, 56 dan masuk ke 700 besar lah kira-kira ya. Ini urutan LL Diktinya, ini urutan nasionalnya. Jadi ini banyak lah, saya ambil 36. Ini Bapak Ibu nggak punya datanya, saya punya datanya. Karena Bapak Ibu kan tahu di posisi perguruan tinggi masing-masing. Saya kebetulan dapat list seluruh Indonesia.
Tinggal saya ambil yang LLDT. Terus berikutnya, nah ini kemahasiswaan cara menilainya ya dilewatin aja. Terus, nah ini baru belum rilis, Kebetulan saya yang diberi amanah oleh timnya Pak Heri untuk membuat indeks kinerja. Jadi indeks kinerja dari semua luaran tadi, jurnal internasional bereputasi, kemudian jurnal internasional, jurnal akreditasi, kemudian buku, prototipe, teknologi tepat guna, dan di Scopus itu bereputasi di breakdown lagi. Dia proceeding, atau dia jurnal, atau dia book chapter, dan seterusnya. Itu diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya keluar hasilnya ini. Dan ini berarti kan linier dengan tadi ranking yang kinerja perguruan tinggi. Ya, Telkom di sini, Windows di sini, yang swasta ya masuk 20 besar, dan kebetulan UI bisa masuk gitu, bukan karena saya yang buat. Ini mungkin hanya UI yang masuk 20 besar untuk LLDT. Tambah UNY mesti ada nggak UNY? Oh, Gajah jelas. Oh, Gajah kan nggak masuk LLDT karena dia sudah dewasa pakai BH, PTN BH, pakai BH. Oke, terus berikutnya. Nah, sekarang masuk ke individu. Artinya Bapak Ibu sukses buat proposal itu apa syaratnya? Satu kelemahannya kita semua itu tidak baca pedoman, tidak baca panduan. Itu akhirnya nurun ke mahasiswa kita ketika buat skripsi, itu ya tidak baca pedoman, tidak baca panduan. Menyontoh skripsi yang sudah ada. Bapak Ibu sudah ada proposalnya, baru dicocok-cocokin skemanya apa. Nah, itu ya dicocok-cocokin ya nggak cocok. Beda dengan baca dulu pedomannya kayak apa, baru kemudian kira-kira tampang seperti saya ini cocok nggak dapat aura kasih? Saya tahunya yang agak tua-tua ya, kalau yang muda-muda sinetron saya nggak hafal nama-namanya. Pokoknya aura kasih ke atas, Luna Maya, Luna Kasih. Ya pastinya kan nggak bisa kan. Wajahnya pas-pasan kayak gini, modal juga nggak punya. Kalau modal punya masih lumayan. Ya akhirnya buat ya yang sesuai kan. Artinya saya cari jodoh ya yang sesuai. Maka saya asumsikan istri saya cantik. Meskipun kenyataannya istri saya memang cantik. Istri saya dari Sunda. Sunda itu kan cantik-cantik. Jadi saya nggak yakin pasangan Bapak Ibu itu pasti yang terbaik menurut Bapak Ibu, itu saya nggak yakin. Itu diasumsikan aja yang pas dengan Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Aura kasih mau sama saya langsung ganti. Kalau mau. Ya, ini disesuaikan. Ini Bapak Ibu itu seringkali tergoda. Karena budget hibahnya itu 300 juta, udah langsung. Buat proposal serius, dan nanti pulang pergi dari rumah ke kampus, udah jalurnya dirubah. Jalurnya lewat dealer mobil. Dealer mobil atau dealer motor atau pengembang rumah. Kalau nanti dapat kan bisa untuk uang muka. Rutenya sudah berubah. Karena kayak Serdos itu. Serdos itu saya dulu pernah diminta membantu Balitbank, penelitian pengembangan Dikbud itu melakukan survei. Serdos itu buat apa aja dana Serdos. Salah satunya bisa untuk kawin lagi, salah satunya loh. Di samping buat cicil rumah, umroh, itu ada pilihannya. Ya, pilihan yang nikah lagi nggak ada, kan itu termasuk yang sistem terbuka tertutup itu, setengah terbuka tertutup. Yang titik-titik lain-lain itu ditulis nikah lagi.
Gitu. Jadi nggak yakin juga hibah itu Bapak Ibu gunakan secara optimal untuk penelitian. Jadi membaca pedoman, kemudian isi disesuaikan, perhatikan komponen-komponen nilainya, kemudian tunjukkan yang menonjol itu apa. Misal, kekuatan hibah itu sebetulnya selain proposal itu CV Bapak Ibu. Portofolio Bapak Ibu itu penting. Dan jangan sekali-kali punya portofolio itu hanya satu. Ketika pengabdian dengan penelitian itu sama, itu sebaiknya jangan. Karena pengabdian itu titik beratnya pengabdian, penelitian titik beratnya penelitian. Jadi kalau saya buat proposal itu biasanya salah satu triknya yang jadi referensi itu kebanyakan yang saya publikasi. Dan saya buat tebal-tebal itu di daftar pustaka. Walaupun nggak ada aturannya. Ini kenapa ditebalin ini kan nggak ada. Pokoknya menunjukkan kepada reviewer itu bahwa tulisan itu tuh dipublikasi oleh penulis proposalnya kira-kira. Nah, itu yang harusnya Bapak Ibu ikuti. Semua itu ada masanya masing-masing. Jadi jangan lompat. Ada masanya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan takarannya. Makanya ada istilah dosen hibah dosen muda ya, bukan dosen pemula. Ya. Jadi bukan dosen muda karena yang menerima itu udah rambutnya putih-putih juga banyak. Jadi dosen hibah pemula itu dan maksimalnya 2 kali. Dulu 10 terus sekarang 20. Oke, terus. Nah, ini mencari ide. Kalau mencari ide gampang. Mencari ide yang susah. Sebenarnya di sekitar kita banyak ide yang kadang-kala ide itu tidak harus yang berat-berat. Ringan juga. Kadang-kala kalau itu kontribusi terhadap masalah yang di sekitar kita tinggi itu akan cukup dipertimbangkan untuk didanai. Terus nah, ini beberapa contoh ya. Salah satu cara atau salah satu nilai yang dipertimbangkan itu membuat roadmap. Ini kelemahannya dosen sosial dibanding dosen negeri. Ini saya ambil contoh di internet ya. Kalau sosial itu biasanya nggak mau gambar, dia cerita. Kalau eksak itu gambar dan kadang-kala kering cerita. Pokoknya gambar. Itu dikombinasikan. Jadi kalau perlu itu dikasih keterangan. Misalkan dengan roadmap kayak gini, tahap 1 ini itu dulu didanai hibah apa. Gitu. Sehingga nanti ketika reviewernya menilai, oh ini sudah banyak didanai pada posisi hibah. Mulai mungkin Bapak Ibu sekolah doktor ada hibah disertasi, masuk di situ temanya apa. Nah itu kalau ditulis, saya sebagai reviewer ya, saya reviewer mulai 2009 mungkin sebelum sistem. Jadi masih pakai cover kuning, cover abu-abu, cover oranye ya. Itu ditumbuk-tumbuk dinilai. Nah, kalau pasangannya nggak ketemu proposalnya, mesti diskualifikasi. Karena dulu submitnya kan rangkap 2. Sekarang kan online. Itu cara melihatnya itu dari roadmap. Jadi CV roadmap. Biasanya kalau hanya kesalahan ketik segala macam itu dimaafkan. Yang penting tadi CV-nya bagus, kemudian roadmap-nya bagus dan daftar pustakanya up to date. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu ketemu dosen yang kok langganan dapat gitu. Hebatnya apa gitu? Sebenarnya hebatnya ya karena CV-nya kan akan bertambah terus kan. Mau dapat hibah ini. Kemudian H-indeksnya naik, ya sudah. Itu granted. Meskipun proposalnya jelek, tapi mesti luarannya bagus. Beda dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kan akadnya apa, hibahnya itu syaratnya apa, terus Bapak Ibu dimodifikasi di dalam luaran. Misal, ya. Harusnya jurnal internasional bereputasi. Menurut jenis hibahnya, luaran wajibnya hibah jurnal internasional bereputasi.
Tetapi karena Bapak Ibu udah ngukur nggak bisa, kemudian dimodifikasi menjadi proceeding. Jadi ikut kemudian masuk proceeding. Nah itu haram, nggak boleh. Jadi seorang reviewer ketika monef Bapak Ibu ya, monef hasil Bapak Ibu udah didanai, itu monefnya itu bukan berdasarkan Bapak Ibu janji apa, bukan. Tetapi skemanya apa, kemudian yang di buku pedomannya itu meminta apa, itu yang benar. Jadi saya tidak akan nagih janji Bapak Ibu, tapi saya akan nagih sesuai dengan skema. Kalau hibah kompetensi misalkan tadi, hibah kompetensi itu syaratnya adalah per tahun jurnal internasional bereputasi, ya saya tagih. Meskipun ada yang ngendo atau menghindar. Bukan nggak mungkin, 1 tahun kok satu gitu. Ya kalau nggak mungkin ya jangan buat proposal hibah kompetensi. Ya, sederhana itu. Jadi kalau kita misalkan ada pasangan kita, calon pasangan kita yang kita incer gitu, tapi dia boros, ya kita harus siap gitu. Dengan pasangan yang model begitu, risiko. Kalau pengen cantik ya ada modal gitu, kan gitu. Tiap hari harus ke salon. Ya harus dituruti kalau enggak ya. Itu logika yang mohon maaf gak pas gitu ya. Tapi ini hanya untuk analogi saja. Jadi itu harusnya strateginya begitu. Nah ini kebanyakan yang sering saya temui itu menghindar dan terus yang lebih parah ya saya janjinya di proposal ini gitu. Nah kadangkala reviewer itu ketika meriksa kan ketika itu strukturnya baik kadangkala tidak baca sampai sebenarnya janjinya itu masalah dengan buku pedomannya itu nggak cocok. Maka yang paling mudah ya di dalam buku pedoman itu memintanya apa ya itu aja yang kita tagih sudah. Itu sesederhana itu. Oke berikutnya. Nah ini juga penting. Jadi kiat sukses penelitian dan pengabdian masyarakat ini pendidikan ya. Bapak Ibu posisinya ada di mana, kemudian kepangkatannya ada di mana. Nah skemanya itu dicocokin. Jangan bunuh diri. Ini kadang-kala ya, penyakit ya. Penyakit kalau merasa pinter. Padahal pinter itu bisa unitnya lokal gitu. Ya, mohon maaf ya. Misalkan saya di UI itu, misalnya siapa yang nggak kenal saya? Tapi kalau misalkan kepakaran saya itu digeser terus masuk ke komunitas gajah, ayo belum tentu. Jadi kadang-kala Bapak Ibu merasa top gitu di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Tapi masalahnya kan ini se-Indonesia. Dinilai sama orang yang mungkin lebih gajah lagi. Ya, itu harus melihatnya seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terus merasa hebat, terus buat, terus percaya dirinya kelewat. Itu akan masalah. Dan catatannya yang lain adalah kita itu swasta. Yang menilai itu negeri. Kadang-kala juga negeri itu asli swasta kono sing pinter. Kadang-kala nggak percaya gitu, begitu saja. Terus dicek. Makanya lebih detail kadang-kala. Jadi kuncinya di sini. Skemanya apa yang kira-kira cocok. Jangan tergoda sama skema yang menggiurkan. Itu pada saatnya pasti akan tiba. Gitu. Jadi mulai dari babak belur dulu lah. Mulai dari babak belur. Ya kayak orang rumah tangga yang mungkin langsung semuanya ada dengan setapak gitu mungkin akan berbeda. Jadi saya itu ya dari setapak. Sejak nikah istri saya itu nggak punya mertua. Jadi motor ya apa ada dia ajak apa awal-awal nikah keburu-buru motornya macet gitu ya biasa yang penting cintanya nggak macet waktu itu bilangnya begitu kalau sekarang ya mesti nggak mau jadi itu harus Bapak Ibu jalani jadi lompat itu pasti akan sulit terus nah ini kuncinya baca pedoman kemudian kekuatannya di daftar pustaka Bapak Ibu, kemudian kekuatannya di roadmap yang Bapak Ibu buat, yang terakhir itu CV. 4 ini kalau Bapak Ibu oke.
pasti didanai. Pasti. Jadi jangan buat CV wala kadarnya gitu. Ini kan mau merayu, memohon, ya harus ditampilkan yang terbaik. Jadi kalau buatnya tadi berangkat dari proposal ada terus dicocok-cocokin gitu, wassalam, pasti akan sulit. Karena semuanya sekarang terukur, bisa dilihat. Kuncinya 4. Jadi pedomannya buat apa? Buat tadi yang sesuai dengan skema Bapak Ibu itu apa levelnya. Kemudian roadmap itu untuk memotret. Jadi itu juga nanti akan berpengaruh ketika Bapak Ibu tahun kedua. Ketika Bapak Ibu naik kelas gitu. Dari hibah bersaing misalkan atau hibah pasca S2 kemudian hibah disertasi. Jadi dari sekarang Bapak Ibu punya 1 program kerja untuk naik pangkat. 2 roadmap penelitian. 3 roadmap pengabdian. Sudah. Itu kalau Muslim dapat surga Firdaus. Berikutnya. Nah ini sebagai manajer penelitian pengabdian. Jadi Bapak Ibu saya adu-adu ya sebagai person dosen, sebagai pimpinan lembaga. Nah kalau pimpinan lembaga kan biasanya ditarget proposalnya berapa gitu. Jadi Bapak Ibu harus punya gambaran SDM yang Bapak Ibu punyai, yang di perguruan tinggi Bapak Ibu. Doktornya berapa, lektor kepalanya berapa, dan dipasang-pasangkan sesuai dengan skemanya. Jadi hibah dasar itu berapa, ya, disertasi doktor, terapan, bulan, yang bisa jadi ketua siapa aja, masuk di situ. Baru kemudian anggotanya menyesuaikan. Kalau itu pasti akan optimal. UI itu tahun 2015 waktu saya diamanai itu saya atau UI buat kebijakan yang kebetulan saya yang meminta. Semua dokter itu wajib buat proposal penelitian dan pengabdian tanpa terkecuali rektorat. Artinya rektor dan WR-WR-nya waktu itu. Ya berdarah-darah semua yang tanda tangan surat edarannya rektor. Meskipun mungkin drafting tulisan edarannya dari DPP. Tapi itu ternyata berhasil. Jadi yang didanai itu hampir 50, mungkin lebih kalau penelitian lebih dan pengabdiannya hampir 50. Yang biasanya cuma 2, 3, 2, 3. Yang biasanya monef pengabdian itu ke Mercubuana sana di Jalan Wates. Tapi waktu itu bahkan UNY itu monefnya nginduk ke UII pengabdiannya. Hanya gara-gara 1 lembar kebijakan. Bisa. Nah sekarang itu dicabut lagi di UI. Mungkin ada kebijakan yang lain. Nah ini mungkin juga nggak pas di tempat Bapak Ibu ya. Tapi apalah misalkan ada insentifnya ketika membuat proposal. Sehingga berlomba-lomba. Kemudian ada pemeriksa dalam misalkan dicek. Jadi jangan dilepas. Kalau dilepas masalah. Bahkan waktu itu saya sampai jemput bola karena UI tempatnya ada di Taman Siswa, ada di Condong Catur. Itu sampai bawa stempel, apa yang mau tanda tangan. Jemput bola. Terus berikutnya. Nah, ini lebih teknis ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu PowerPoint-nya ada. Mungkin bisa hanya cepat aja ya, karena kemungkinan juga sudah diterangkan Pak Heri. Jadi macam pendanaannya, jadi skema pendanaan penelitian, terus pengabdian sampai sekarang edisi 13, terus ini yang dinilai, ya, saya pengalaman saya yang kemarin itu menilai itu ada proposal disertasi doktor, kerjasama perguruan tinggi, pasca dokter, dan seterusnya. Terus
Nah ini yang dinilai itu itemnya apa aja. Nah itu yang Bapak Ibu harus siapkan. Ya selagi itu tidak termasuk unsur penilaian ya nggak usah terlalu diperhatikan. Kan itu sama dengan misalkan ya di kurang akreditasi Bapak Ibu misalkan tentang jumlah dokter atau jumlah dosen kurang. Nggak usah ditangisi. Mau ditangisi ya tetap aja nggak berubah. Kan tinggal nyari sasaran nilai-nilai yang masih bisa diperbaiki mestinya. Nah, ini juga begitu. Jadi mungkin ada satu nilai yang mungkin kurang, tapi juga satu lagi pada sisi yang lain bisa diperbaiki dan itu dioptimalkan. Oke, terus ini masih sama ya nilainya apa aja yang harus dinilai. Terus, nah saya punya apa resume ya. Semua hibah. Jadi kalau hibah ini itu TKT-nya berapa, syarat luaran wajibnya apa dan seterusnya itu sudah terstruktur, ada semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa copy. Ya ini ada penelitian dasar, ya kerjasama luar negeri dan hibah kompetensi. Terus ini ada banyak, terus saja sampai bosan gitu. Ini ada semua, nggak usah dikupas satu-satu ya, karena momennya juga nggak pas, belum mulai unggah proposal. Jadi lain waktu aja, tapi Bapak Ibu bisa catat bahwa modalnya itu di print, kemudian ditaruh di meja kerja, taruh di tempat rias, taruh di toilet, pintu toilet. Oh, ini syaratnya ini, siang malam dipikirkan. Kemudian, nah ini masih skema apa? Coba mundur lagi tadi. Nah ini pengabdian, skema pengabdian. Skema pengabdian tadi kelebihannya dua. Tidak melihat jenjang kepangkatan dan tidak melihat jenjang background keilmuannya. Itu tidak melihat. Selagi proposalnya bagus, pasti akan didanai. Buktinya apa? Tadi Universitas Bosowa aja banyak banget yang didanai. Ada lagi Universitas Mahasaraswati itu spesialis pengabdian banyak banget dari Bali Mahasaraswati. Di sini itu ada Universitas Taman Siswa ya. Apa lagi ya yang pengabdiannya banyak. Ya banyak itu maksudnya ya dibanding LL Diktinya yang 5 gitu kalau dibanding Mahasaraswati atau ini masih kalah gitu. Kalau nggak salah Taman Siswa. Mercu Buana banyak juga langganan. Terus, nah ini banyak yang ditemukan di pengabdian itu salah skema. Kemudian yang kedua masih ada unsur penelitiannya. Yang ketiga mitra. Ini sering yang multi tahun itu kasusnya begini, multi tahun ya. Kan ada mitra. Reviewernya kalau multi tahun kan dinilai dulu proposalnya. Kalau yang mono tahun itu langsung dieksekusi. Kalau multi tahun itu divisit. Nah, reviewernya itu udah sampai desa mitranya, sementara yang mengajukan proposal itu mitranya aja salah datang. Jadi di tempat yang dia sendiri belum datang kan, belum pernah datang di mitranya kan berarti keterlaluan. Dan itu terjadi. Tidak hanya satu dua, banyak. Berarti waktu buat proposalnya itu awang-awang, ngawur. Tempatnya aja nggak ngerti. Jadi salah itu tempatnya. Yang benar malah reviewnya ketika datang. Kemudian yang kedua, tempatnya itu masih riset. Jadi misalkan hibah untuk apa namanya usaha di kampus itu. Saya pernah tim saya dapat sekolah lurah. Jadi usaha di kampus itu dapat. Nah itu kebanyakan juga ketika divisit itu masih lab laboratorium. Jadi tempatnya itu masih di lab, ada tulisannya bahkan laboratorium. Nah, itu gagal. Ini gampang-gampang susah ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan lembaga, sebaiknya ya itu membantu kelengkapan administrasi untuk hibah pengabdian. Karena yang sulit bagi dosen itu. Kalau di UI dulu karena ada apa namanya KKN sehingga tahu
masing-masing titik KKN itu kekurangannya apa, dusunnya, desanya, dan itu dijadikan tema, ditulis begitu. Kemudian dosen itu mana yang kira-kira cocok ke tempatnya dan kasusnya. Kemudian baru buat proposal. Kelengkapannya yang menyiapkan itu DPPR, lembaga yang menyiapkan. Jadi jangan di-loss gitu, kalau di-loss ya lebih baik, apalagi banyak dharma wanita di sini, harus lebih baik menyenangkan suami daripada nambah kerjaan yang belum tentu berhasil. Sama suami aja udah dicukupi semuanya, ngapain buat susah-susah gitu. Padahal kan bukan itu, ya sudah mengabdikan diri sebagai dosen ya tridharma. Kalau di UI catur dharma, dakwah Islamiyah tambah gitu. Suka enggak, suka mau. Oke, terus. Nah ini langkah-langkahnya ya baca dan seterusnya nanti bisa dipelajari terus. Nah ini kata-kata kunci ya. Ini standar PPT-nya yang pengabdian itu sudah standar PPT-nya tim pengembang pengabdian. Jadi saya ngambil karena kebetulan saya pernah ikut bantu di dalam tim itu. Jadi langkah-langkah kata-kata kunci terus berikutnya. Terus hanya teknis terus ya terus ya terus kita lokasi terus oke terus. Nah ini apa, nah pilih judul yang inovatif, yang kemandirian, masalah aktual di masyarakat, nilai dan nilai tambah, penyelamatan lingkungan. Terus ini indikator luarannya bagi perguruan tinggi untuk pengabdian. Terus nah ini yang dinilai, diukur di pengabdian. Ya, semuanya hampir sama dengan di penelitian, cuma basisnya ini pengabdian. Ya termasuk jurnal internasional bereputasi. Terus nah ini per skema, langsung aja di highlight, jadi enter aja terus. Ini program, ini kuncinya, ya semuanya ada lah. Mungkin lebih banyak waktu kita untuk diskusi aja ya, karena ini juga nanti bahannya kan Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke ya, sudah ya. Itu kira-kira pengantar, mesti ada waktu mungkin sejam, mungkin setengah jam. Kalau sampai jam 2 ya setengah jam, kalau sampai jam 3 ya 1,5 jam. Saya ikut karena sudah nggak ada kegiatan lain. Karena nggak ada moderatornya, langsung aja. Silakan Bapak Ibu bisa nanya, sebutkan nama dan nomor rekening. Monggo, terima kasih. Silakan. Monggo.